Ya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan untuk saya menyampaikan, memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Aro Sehi Lauli. Saya berasal dari Pulau Nias. Saya berangkat dari Pulau Nias itu tahun 99. Jadi saya sudah keluar dari Pulau Nias tahun 99. Lalu ini dan itu studi segala macam, singkat cerita lalu nyangkutlah di Kalimantan Barat. Sekarang saya diam di Kalimantan Barat melayani bersama-sama rekan di Kalimantan Barat. Ya, nama saya punya istri satu, ya, bukan dua ya, hanya satu, ya seperti itu. Istri saya orang Sunda, orang Bandung. Ya, orang Sunda ya, seperti itu. Kami juga sama-sama melayani di Yayasan Mika yang didirikan oleh mendiang Pak Bigman. Ya, kami melayani bersama-sama. Lalu saya sudah ada di Kalimantan Barat ini selama sudah 23 tahun. Saya ada di Kalimantan Barat. Nah, saya dipendetakan ini di sini di lantai 2 di atas di tahun 2016 bersama dengan Pendeta Mokolomban. Kami bersama waktu itu 2 orang yang sebenarnya saya dulu nggak mau jadi pendeta, tapi beliau ngomel ya. Saya tidak suka kamu kalau melayani perjamuan kudus kalau belum dipendetakan. Kamu harus pendeta. Waduh, ini. Jadi beliau memang memberikan semangat kepada saya untuk melayani dan sampai sekarang ini puji Tuhan melayani bersama-sama. Jadi untuk pulang ke Pulau Nias itu saya pulang ke Pulau Nias selama 23 tahun itu baru sekali. Ya. Waktu saya pulang tahun 2009 nyasar saya pulang. Jadi malu juga saya ya, pulang kampung pun nyasar gitu loh. Memang asli. Jadi saya ke kebun orang. Jadi ibu-ibu lagi di kebun, kaget dia. Saya bawa koper ya, dia pikir saya ini jangan-jangan teroris seperti itu kan. Ya, saya panggil Bu, dia pergi jauh. Bu, saya kasih tahu di mana kampung ini. Ya, saya sebutkan kampung saya. Baru dia berhenti. Memang kamu anak siapa? Saya sebutkan kampung saya sebutkan nama orang tua saya. Oh, kenapa kamu nyasar katanya? Aduh, mohon maaf Bu, saya bilang saya ini dari Kalimantan, sudah mau 20 tahun saya di Kalimantan. Jadi bukan sombong, bukan. Memang nyasar, jadi sudah beda semua jalan kemana dulu ya. Ada jalan setapak, jalan tikus. Sekarang kan sudah jalannya udah bagus ya, seperti itu. Nah, lalu saya datang di sini beberapa hari yang lalu dalam rangka untuk menyampaikan firman Tuhan baik di Tunas, juga di PP, juga di PO kemarin dan hari ini di ibu-ibu. Ya, puji Tuhan saya senang bertemu dengan ibu-ibu. Ya saya panggil ibu-ibu aja ya. Saya panggil oma ya. Bingung saya ibu-ibu, oma-oma dan bingung saya kan. Ibu-ibu saya senang ketika saya lihat tadi oma yang pakai tongkat. Waduh, tersentak hati saya. Luar biasa sekali. Di Kalimantan sulit didapat ibu seperti itu pakai tongkat bagi sembahyang, sulit. Alasannya saya tidak mau sembahyang, ibu ini kan sudah sakit, cukuplah cucu saya saja sebagai ganti saya. Bisa diganti loh ibadah itu di sana loh. Iya, itu bisa diganti. Saya selalu di sini saya lihat tadi Pamela itu tuntun. Saya bilang tuntun itu oma ya, seperti itu ya. Luar biasa. Ada satu kecintaan dengan Tuhan ya, seperti itu. Di masa tua semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di sana lain semakin hari semakin tua semakin menjauh daripada Tuhan. Bingung juga lah. Nah, di sini saya lihat semangat luar biasa sekali ya. Jadi sudah saya bayangkan kemarin ALF ini ya, seperti itu ada oma-oma di dalam ya, seperti itu. Saya tidak nyangka bahwa ada juga ibu-ibu ya, ibu-ibu atau gadis-gadis, ternyata campur semua. Puji Tuhan. Jadi besok saya udah balik ke Kalimantan ya, jam 2:30 saya sudah terbang begitu. Jadi tolong didoakan kami di Kalimantan ya nanti supaya pelayanan berjalan dengan baik begitu. Itu saja perkenalan saya. Saya tidak uraikan latar belakang nama saya apa dan lain sebagainya. Kenapa Aro namanya enggak? Yang penting nama saya Aro lah, Aro Sehi Lauli ya. Nama panggilan Aro saja ya, seperti itu. Nah, pelayanan saya juga di gereja dan saya bantu teman-teman ngajar di STT. Ya, seperti itu. Jadi ada 2 di gereja juga di STT. Istri saya kerja apa? Kerja juga melayani PAUD, mengajar PAUD. Ya, seperti itu. Puji Tuhan, itu saja. Kita akan masuk di dalam perenungan kita hari ini. Ya, saya lihat jamnya. Seperti itu ya. Tema di atas adalah pasanganku yang menyempurnakanku. Saya bilang sama kemarin ini tema sebenarnya sudah disimpulkan, ngapain lagi dikhotbahkan ya, seperti itu. Tetapi kita melihat apa sih kata Alkitab tentang
pasanganku yang menyempurnakanku. Penting hubungan pernikahan dalam kehidupan Kristen. Sangat penting. Ya, bagi hubungan yang lain di luar Kristen, kadang mereka mempermainkan yang namanya keluarga, merasa tidak enak, merasa tidak suka, bosan dan lain sebagainya. Goodbye lah ya, selamat tinggal. Bagi kita itu perlu hubungan itu harus dipupuk, yang harus ditata sedemikian rupa. Maka oleh sebab itu saya mendasari firman Tuhan ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan kepada kita ya. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Oke, saya bacakan dari sini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Lalu seperti nama yang diberikan manusia itu kepadanya, tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Garis bawah itulah. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Ya, seperti puji Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah katakan tadi penting hubungan pernikahan dalam kehidupan Kristen. Ya, ketika manusia diciptakan oleh Allah, ya, duluan diciptakan semua hewan, tumbuh-tumbuhan, hewan punya pasangan masing-masing. Setelah dia menciptakan hewan dan lain-lain sebagainya, burung di udara dan lain sebagainya, dia melihat manusia yang pertama diciptakannya itu adalah Adam. Tidak ada yang namanya kawannya, tidak ada pasangannya. Ya. Ketika Tuhan Allah melihat itu, ini penting untuk memberikan pasangan supaya sempurna, seperti hewan-hewan juga ada pasangan suami istri, jantan laki-laki, ya jantan dan betina, ya seperti itu. Ya, diciptakannya itu. Jadi sempurnalah hidup Adam dan Hawa karena ada pasangannya. Kalau tadi Tuhan Allah tidak menciptakan Hawa itu, maka Adam pun tidak sempurna. Ya, tentu dia mencari dan mencari. Ya, tentu dia memberikan satu mandat kepada istri sebagai penolong. Ya, sebagai penolong. Berarti kalau sebagai penolong sebenarnya istri ini, di mana laki-laki membutuhkan penolong, tidak mampu, baru muncullah istri begitu. Nah itu. Maka sempurnalah hidup ini jikalau istri menolong laki-laki. Jikalau menolong suaminya, sempurnalah hidup ini. Ya. Tetapi kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan saat ini memang terbalik. Ya, seperti itu. Nanti kita akan melihat. Ya, pernikahan apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab tentang pernikahan? Ya, semua di sini ya sudah menikah, semua di sini ada yang belum. Ya, seperti itu. Puji Tuhan, mudah-mudahan nanti selesai acara ALF 1 minggu ke depan ada yang nyusul menikah ya. Oke, nah langsung gitu ya, seperti itu. Ya, apa kata Alkitab terkait dengan pernikahan? Pernikahan adalah penolong yang sepadan.
Ya, sepadan. Makanya sekarang ini harus sepadan laki dan perempuan. Sekarang aneh, ada laki-laki, perempuan, bingung pula kita ya. Seperti itu ibu-ibu. Ya, ada sekarang dan ada yang diberkati laki-laki sama laki-laki. Ya, inilah tulang dari tulangku. Ya, bagaimana ini? Ya, lalu ada juga perempuan sama perempuan, inilah tulang dari tulang, bingung pula ya. Ya, seperti itu. Ya. Mereka memutarbalikkan akan kebenaran firman Tuhan karena itu HAM, katanya kan, hak asasi manusia. Tidak ada yang melarang karena itu HAM. Bukan HAM masalahnya, tapi itu Tuhan sudah menggariskan bahwa laki dan perempuan itu yang tepat. Bukan laki-laki, bukan juga perempuan sama perempuan. Tidak ada itu. Ya, seperti itu. Tetapi manusia, itulah keinginan dan kemauan mereka. Ya, penolong yang sepadan. Ya, selain itu, pernikahan adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Lembaga berarti ada sistem. Ada aturan. Ada organisasi, ada organisasi, ada kepala, ada anggota dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi keluarga itu ada sistem atau ada aturannya. Ya. Sehingga dengan demikian ketika kita melihat ini, ya, artinya seimbang dan saling melengkapi. Sempurna sudah. Nah, kalau menikah itu harus seimbang dan saling melengkapi. Seimbang dalam arti laki sama perempuan. Bukan perempuan sama perempuan, itu tidak seimbang. Ya, seperti itu. Yang kedua, seimbang dalam hal apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau yang satu imannya ke utara, yang satu imannya ke timur, itu nggak seimbang namanya. Ya. Lalu kedua, yang berikutnya adalah saling melengkapi. Itu tadi penolong. Jadi perempuan tadi menolong laki-laki adalah melengkapi laki-laki itu. Kekurangan laki-laki itu lalu dilengkapi oleh perempuan itu. Ya. Maka jadilah apa yang dikasih ya, tema ini. Pasanganku yang menyempurnakanku. Jikalau ada keseimbangan dan saling melengkapi. Tetapi kalau tidak seimbang, jelas tidak sempurna. Kalau tidak saling melengkapi, juga tetap tidak seimbang. Itu. Jadi Tuhan sudah atur semua. Ya. Jadi saya ciptakan ini supaya seimbang. Saya ciptakan ini supaya melengkapi. Ya, seperti itu. Sehingga di dalam rumah tangga pun ketika kita menghadapi sebuah kekurangan yang satu tutupi kekurangan yang satu kekurangan yang satu ditutupi begitu. Enak indahnya ya seperti itu. Nah, pernah saya lihat di Kalimantan, saya mengembalakan di satu gereja, ibu-ibu di Kalimantan itu kuat kerjanya. Ya. Kuat kerjaan, mikul ini, mikul itu kuat. Bahkan manjat pohon pun bisa yang bisa ya. Pada umumnya manjat pohon laki-laki, tapi saya udah lihat. Jadi ibu-ibu pergi nyadap karet ya. Pas lewat samping gereja. Pulang saya lihat apa kerja ibunya. Dia pikul karet. Ya. Tugas bapaknya apa? Dia bawa parang. Ngeri, saya pas di depan gereja, Pak, bawa parang, itulah katanya, takut ada ini apa katanya. Jadi di depan istrinya pikul karet ya, seperti ya, lalu bapaknya bawa parang. Waduh, saya tidak tegur karena mereka capek, tetapi saya umumkan di gereja, ya, jangan seperti itu. Ini terbalik ini dunia, ya. Banyak laki-laki yang memikul itu, yang ibu-ibu lah yang bawa parang kan ringan, begitu. Tapi itulah, ya. Makanya saya tanamkan sama jemaat waktu itu, saya mengembalakan jangan ya. Saya tidak suka ibu-ibu yang memikul itu dan bapaknya bawa parang. Kecuali mikul sama-sama, itu beda urusannya ya. Tetapi kalau hanya ibu-ibu yang mikul, bapaknya goyang kaki hanya bawa parang, saya pikir itu tidak melengkapi. Ya. Tapi membuat istrinya sengsara. Ya, seperti itu. Ya, sengsara. Saya lihat di Kalimantan, bukan saya ini. Ya. Bukan saya ngarang-ngarang ceritanya. Itu jemaat yang saya lani waktu itu, ya. Kita bergeser, ibu-ibu, ya. Istilah lembaga pernikahan adalah merujuk pada satu sistem atau struktur. Ada kepala gereja, ada Yesus, suami, istri, itu struktur. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada Yesus, suami, dan istri dan anak. Itu strukturnya, ya, tidak sama, ya, seperti itu. Ya, ketika kita melihat struktur ini, berarti ada tugas masing-masing. Ya, kalau ada struktur ya seperti itu, denah itu, ya, ada tugas masing-masing. Istri tugas apa, suami tugasnya apa, ya, seperti itu. Nah ini, ya.
Itu tadi, ketika kita melihat tugas itu, maka menyempurnakan. Hubungan suami istri adalah gambaran hubungan Kristus dan jemaatnya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, di sana ada yang disebut dengan suami wajib mengasihi istri, istri wajib menghormati suaminya. Coba saya bacakan dulu ya. Ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Panjang sekali, nanti saya potong ini ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Artinya kasih Kristus adalah dasar suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wajib hukumnya. Tunduk, bukan tanduk. Beda-beda tipis ya, tunduk sama tanduk beda-beda tipis ya, seperti itu. Ya, ada juga yang tanduk suaminya moro-moro ya, seperti itu. Ya, tidak ada di ruangan ini, di sana ya, dia tanduk suaminya, maksudnya marah ya, seperti dia yang ngatur segala macam, itu menanduk suami namanya itu ya, seperti itu. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, nanti kita lihat apa tugasnya masing-masing. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduklah kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami, ya, kami hanya berdua di dalam ini ya, seperti itu kan. Hai suami, kasihilah istrimu. Wajib. Yang tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu, itu kewajiban. Wajib hukumnya, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh tawar-menawar. Ya, seperti itu. Lalu suami berkata di sana, hai suami, kasihilah istrimu. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya mengasihi istri. Ya, seperti itu. Ya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Sebuah kalimat yang menarik. Ya. Istri punya kewajiban, suami juga punya kewajiban. Ya, seperti itu. Itu di dalam lembaga pernikahan. Ya. Wajib hukumnya. Jadi kalau istri sama suami kompak seperti itu, istri tahu memosisikan diri, suami juga begitu, maka jadilah keluarga yang sempurna. Ya, jadi keluarga yang sempurna. Jadi dunia ini seperti milik kita berdua ya, seperti itu. Artinya di dalam keluarga ketika kita tahu posisi kita masing-masing, maka kebahagiaanlah muncul. Bahagia, sukacita, damai itu ada. Tetapi kalau kita tidak tahu posisi kita, ya, istri tidak tahu memosisikan diri, suami juga begitu, wah, peranglah di dalam keluarga. Dan tidak ada yang namanya kebahagiaan, tidak ada sukacita, tidak ada damai di sana. Maka tidak terjadi yang namanya keluargaku atau pasanganku yang menyempurnakanku. Justru nanti pasanganku yang membuat aku hancur. Beda-beda tipis ya. Seperti itu, pasanganku yang membuat aku hancur. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu memposisikan diri. Jadi di dalam sebuah keluarga harus tahu peran kita apa. Ya, perannya istri apa, suami apa. Ya, seperti itu. Ketika kita sudah tahu dan kita jalankan itu, maka sempurnalah sudah keluarga kita. Artinya sempurna di sini bahagia, sukacita, tidak ada cekcok di dalam keluarga, seperti itu. Berjalan baik, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ya. Tetapi kalau tidak, wah kacau. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, ya, cara menyempurnakan. Nah, ini menjadi ya, menyempurnakan pasangan. Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ya. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Rahasia pasanganku yang menyempurnakanku. Rahasia. Ya, rahasianya dalam Kolose tadi, kenakanlah kasih yang mempersatukan. Itu satu rahasianya. Supaya sempurna tadi. Ya. Kenakanlah kasih yang mempersatukan. Jadi kalau kita membangun keluarga itu, ya seperti itu, duluan kasih dulu. Ya seperti itu. Lalu kedua, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kasih dan sabar. Kenapa sabar? Karena di dalam keluarga tidak ada yang namanya jalan tol tanpa hambatan. Tol itu kan tanpa hambatan itu. Injak gas pun 150. Ya. Tidak apa-apa. Tapi keluarga bukan seperti itu. Keluarga tetap ada yang namanya kerikil, masalah,
tantangan, hambatan barangkali di dalam keluarga ada miskomunikasi dan lain sebagainya atau lain-lain banyak sekali. Artinya saya katakan bahwa keluarga tidak ada yang sempurna. Ya. Artinya masalah itu terus menerus. Makanya harus kita kenakan yang namanya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Untuk mempersatukan yang dua menjadi satu itu sulit sekali. Sulit. Ya, mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda. Makanya lah harus yang namanya kasih tadi. Harus ini. Harus sabar. Ya. Istri bisa saja ada sesuatu yang mengganjal pikiran lalu marah-marah. Ya, suami harus memahami itu. Atau suami juga dari pekerjaan yang tadinya di kantor kacau balau pikirannya karena anak buah tidak beres kerjanya, sampai pulang di rumah pun mukanya murung dan lain sebagainya, kebawalah dalam rumah tangga. Nah, istri bagaimana? Ya, perhatikan baik-baik, harus sabar aja dulu. Ya, seperti itu. Jangan datang-datang murung ya seperti ini. Kemana? Kenapa tadi? Dia lagi capek ya seperti itu. Ya, harus sabar. Saya katakan tadi kenapa kita sabar? Karena untuk mempersatukan yang dua menjadi satu itu sulit. Karena beda karakter, beda sifat dan lain sebagainya. Apalagi budaya. Ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya, tentu di dalam keluarga kadang-kadang tidak mulus ya seperti itu. Maka kita harus memiliki yang namanya mengampuni. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah juga demikian. Itu harapan dari Tuhan Yesus. Ya, bahwa ketika kita ada cekcok dalam rumah tangga, kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Istri mengampuni suami, suami juga harus mengampuni istri. Tapi jangan salah, itu tidak gampang. Bahkan kalau terjadi cekcok di dalam rumah tangga, sampai pisah itu yang terjadi. Dan sampai ketemu tanah kuning, tidak ada yang namanya pengampunan. Itu sulit sekali. Ya. Atau di antara kita pun begitu. Ya. Bisa juga pasangan kita di dalam sebuah komunitas, ya, seperti itu, pekerjaan juga, ya, bisa, ya, kita berpasangan di sini satu kantor misalnya, ya, seperti itu, ya, kadang-kadang kita cekcok lalu tidak saling mengampuni, dan itu saya sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu, ya, pernah saya damaikan mereka dan apa kalimatnya, bukan orang kita, bukan orang Kristen maksud saya, Pak katanya, sampai saya mati saya tidak mengampuni dia, wih, sedih hatiku. Ya, sampai aku mati saya tidak mengampuni dia. Gara-gara apa ibu-ibu? Gara-gara blender. Betul nih. Hanya pinjam ya. Jadi Kak Marli mencarinya kan pinjam sama ibu gembala kan. Rusak oleh karena kena Kak Marlin, rusaklah blendernya. Ya ibu gembala ngamuk ya seperti misalnya contohnya itu yang terjadi di sana. Hanya gara-gara blender itu barang kan bisa dibeli, bisa diperbaiki. Sampai detik ini mereka belum damai. Dan itu dekat rumah saya. Bingung kan? Sepele. Ya, ambil keputusan. Sampai aku mati om, tidak mau saya memaafkan dia. Wow. Apa jadinya kalau seperti itu? Ya, seperti enak untuk dia mengungkapkan itu tidak mau mengampuni dia. Dia tidak tahu itu nanti resikonya apa. Nah, seperti itu. Saya udah berapa kali dan itu keputusannya. Seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, menyempurnakan yang dua menjadi satu. Itu tadi, menyempurnakan dua yang menjadi satu. Nah, menyempurnakan dua menjadi satu, suami istri masing-masing memiliki peran dan fungsi. Ya, menyempurnakan yang dua menjadi satu, suami istri masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Ya, seperti itu, nah, saling melengkapi. Suami dipanggil untuk memimpin. Nah, suami dipanggil untuk memimpin, melindungi, menyediakan, dan mengasihi. Nah, itulah suami dipanggil oleh Tuhan untuk dipersatukan menjadi dia suami, menjadi kepala. Ya tugasnya apa? Memimpin, melindungi, menyediakan, dan mengasihi. Nah, lalu yang berikutnya, istri apa tugasnya? Ya. Istri dipanggil menjadi penolong,
pengatur rumah tangga, pendamping dan pengasuh dan lain-lain. Sebenarnya kalau dibanding istri itu banyak loh tugasnya daripada suami. Benar nggak ya ibu ya? Benar. Kadang-kadang ditanya sama suami, Pak, ibu kerja apa? Nggak kerja. Nggak kerja. Istri saya itu ibu rumah tangga. Gila. Memangnya nggak masak, nggak nyuci, nggak ngepel, nggak nyuci itu. Nggak ada kerja istri saya itu. Ya, nggak ada kerja istri saya itu. Ibu rumah tangga doang dia. Oh iya, padahal kerja istri itu banyak sekali. Betul ya, Ibu? Betul nggak? Betul. Ya, menyuci pakaian lah, menyetrika pakaian lah, nyuci piring lah, ngepel lah, masak lah. Ya, banyak sekali. Sudah salah masak diomeli oleh suami. Kenapa kamu tadi udah capek ini masanya kan? Seperti itu. Ya, saya bilang sama istri saya itu, dia bilang, Pak kalau memang masakan itu nggak enak, bilang nggak enak. Bagi saya masakan itu yang penting masak. Jangan mentah. Masalah enak itu belakangan dipikirkan. Yang penting masak saja. Ya, saya nggak pernah ngomel. Walaupun kurang garam, bagaimana garamnya Pak? Oh aman. Yang penting masak. Saya hanya ngomel kalau ini nasi kok mentah. Ya, itu aja, satu aja. Tapi kalau kurang bumbu, kurang enak nggak pernah. Ya, bagaimana Pak enak? Enak, mantap, ya mantap. Itu. Lalu dicicipi nanti, kurang garamnya Pak. Kenapa bilang mantap tadi? Loh bagaimana? Udah masak. Tinggal saya makan, kan udah susah saya kan? Iya juga ya katanya. Seperti itu. Tinggal makan kok saya ngomel. Yang penting jangan mentah. Bagi saya itu aja. Ya. Dan sampai sekarang kalau itu dia kasih ini satu pesan, kalau makanan tidak enak kasih tahu. Dan sampai sekarang juga saya tidak kasih tahu kalau tidak enak. Itu walaupun tidak enak aku sikat saja. Yang seperti itu kan. Karena saya pikir ini kawan saya ini capek dia masak. Betul ya Ibu? Masak mulai capek segala macam ya seperti itu. Ya, kalau saya di rumah ya biasa kami kerjasama seperti Pak Gembala. Saya lihat wah kerjasama yang baik. Saya cuci piring, dia masak. Ya seperti kalau sibuk di dapur menyuci, saya ngepel. Ya kalau dia nyuci, saya bilas, saya jemur begitu. Dan itu tetangga saya ada yang tiru. Ya, tetangga saya itu Bani Kedar, yang seperti itu. Istrinya marah sama suaminya. Karena dulu suaminya merokok, ngopi, merokok, seperti itu. Dia tunjuk itu marah-marah karena dekat rumah kami, marah-marah. Coba lihat tuh Pak Aro, biasa saya dipanggil Pak Guru di sana. Coba lihat Pak Guru di depan itu katanya. Sudah pendeta lah, sudah dosa masih bantu istrinya nyuci. Gitu kau katanya. Saya diam jangan. Aduh ya. Saya tidak perlu berkata ikut saya enggak. Tapi dengan sikap saya memberikan contoh teladan ikut pula di depan dan saya perhatikan. Tetangga saya suaminya baru ngepel, baru jemur pakaian seperti dulu mana mau dia. Gitu. Mana mau. Saya bilang ada waktunya saya jadi pendeta di mimbar itu saya pakai jas. Tapi kalau kerja rumah tangga sama-sama lah kita, sempurnalah keluarga. Ya begitu. Tapi kalau suami yang anehnya lagi, suami duduk-duduk, istri sibuk. Mak, kopi mak. Istrinya lagi nyuci, bikin sendiri lagi. Apa susahnya bikin sendiri ya? Ya seperti itu, jengkel hatiku. Ya, betul dah, betul nih. Beda lagi suami kan, di depannya ada kosmos itu, lagi makan nih. Istrinya di sana, di depannya ada tempat nasi. Mak, tambah nasi dong. Kenapa tidak ambil? Silaka benar. Apa susahnya sendok jadi piringmu? Itu, mak, tambah nasi dong. Yalah Tuhan, kami sama-sama makan dengan kawan itu dan kami geleng kepala sampai di rumah dengan istri geleng kepala Tuhan. Di depannya ada nasi, istrinya di sana itu, mak tambah nasi dong. Ada air minum, mak tambah minum. Di depan mata itu ada nasi, tambahlah. Itu bukan istri itu diperbudak, bukan kawan kita menolong kita. Kecuali kalau kita tidak mampu. Ini mampu, apa susahnya tambah nasi? Ini enggak mak tambah nasi. Waduh. Saya garuk kepala. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi istri adalah penolong, ya. Pengatur rumah tangga, pendamping. Memang itu tugas istri. Tetapi jangan karena itu juga lalu jadi budak kan. Istri itu bukan budak, teman, mitra. Ya, mitra. Ya, kita sudah teken yang namanya MOU. MOU permanen. Ya kan? MOU, MOA seperti itu permanen. Ya. Seperti itu. Lalu pasangan harus saling melengkapi dan saling berkontribusi, saling membantu. Ya. Lalu, mengapa demikian?
Nah, supaya sesuai dengan ekspektasi. Pasanganku yang menyempurnakanku. Itu dia. Ya. Kalau kita saling melengkapi, saling kita berkontribusi satu dengan lain, suami istri, maka jadi yang namanya pasanganku yang menyempurnakanku. Kalau tidak ada ini, tidak saling berkontribusi, ya, udah tema ini, tidak laku itu, tema dalam keluarga. Ya. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini penutup. Ya. Nah, oleh sebab itu, nah, pupuklah namanya cinta kasih. Oleh sebab itu, pupuklah cinta itu dengan kasih. Milikilah hati yang sabar dan belajar mengampuni satu dengan yang lain. Maka keluarga pun bahagia sehingga sempurna dalam menjalani kehidupan bersama. Jadi ibu-ibu, mari kita saling melengkapi. Coba kalau ada suami tadi ya, nyaman ya. Ya, kalau ada suami satu ya enak sekali nih ya. Seperti itu. Tapi mungkin nanti ibu-ibu kasih tahu sama suaminya masing-masing ya. Seperti itu. Sekali lagi saya bacakan ini, oleh sebab itu pupuklah cinta itu dengan kasih, milikilah hati yang sabar dan belajar mengampuni satu dengan yang lain. Maka keluarga pun bahagia sehingga sempurna dalam menjalani kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagi ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita, tundukkan kepala dan kita berdoa.